Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semuanya. Yang terhormat Kepala Puskesmas Polowijen beserta dengan seluruh jajaran yang ada, Pak Lurah Polowijen, Pak Lurah Purwodadi, Pak Lurah Balai Arjosari, ya, sama dengan seluruh Satgas yang menjalankan fungsi kesehatan, PKM, Pak RW, dan mungkin LPMK yang hadir, dan semuanya yang mengikuti daring ini. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga atas perkenannya kita tidak banyak membaca entry meeting 2 minggu ke depan untuk seluruh, dan mungkin mohon maaf kalau agak jaringan agak terganggu karena saat ini ada 2 atau 3 tempat di Kecamatan Gimping juga melakukan Zoom yang sama di ruangan sebelah, di atas sama di sini. Oke. Yang pertama tentunya saat ini menurut mungkin barangkali kondisi yang ada bahwa hal itu tidak kita menjadikan lengah dan tetap agar tetap untuk sampai dengan melandai turun ini kita lengah terus nanti menjadi naik itu yang pertama ini atau disembuhkan atau tidak ada, barangkali kalau nanti kita kan herd immunity dengan semakin banyak warga atau menjadi masyarakat kita yang belum banyak divaksin, mungkin atau lebih tetap di bilangan wilayah. Ya, mohon maaf, mungkin sinyal untuk dari Pak Camat agak terganggu sedikit. Oke, sekarang sudah
Oh, dengar? iya. Sudah Pak, monggo Tadi dilanjut Pak. terikuti, Bu. Sampun Tadi terdengar. Sampun terdengar Pak, monggo dilanjut. Hmm. kita lanjut. Nggih, monggo Pak. Lebih terdata dengan baik lah kalau dilaksanakan vaksinasi itu di puskesmas maupun di kelurahan. Baik secara prosedur menurut saya, pengaturan prokesnya maupun nanti secara datanya. Karena kalau serbuan vaksin itu dilaksanakan oleh berbagai pihak, tentunya kita juga sulit untuk mendata mana warga kita yang sudah divaksin, baik itu dosis pertama atau dosis kedua. Tetapi vaksinasi itu kalau dilakukan oleh puskesmas, baik itu di puskesmas itu sendiri pelaksanaannya, maupun di kelurahan-kelurahan, saya pikir itu lebih tertata dan terdata. Baik nanti pengaturannya, datanya, dan lain sebagainya. Mungkin barangkali itu Bu Kepala Puskesmas yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalaupun tidak jadi juga untuk disampaikan Kepala Puskesmas yang lain, di sebuah kesempatan ataupun nanti di lintas sektor yang lain agar program vaksinasi ini lebih intensif dilakukan oleh puskesmas ataupun di wilayah kelurahan-kelurahan sesuai dengan cakupan wilayah kerja puskesmas itu sendiri. Sehingga Pak Lurah maupun panjenengan semuanya dengan segala lini dan sektornya Pak RW itu bisa mengkomunikasikan dan menghimbau masyarakat untuk melakukan vaksin dan bisa tahu mana warganya yang sudah vaksin maupun tidak. Sebelum saya akhiri, saya juga menyampaikan selamat datang Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek Blimbing. Pak Kapolsek kita juga barusan bergabung Pak Dan Ramil. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Camat atas sambutannya. Kemudian untuk sambutan yang kedua adalah sambutan dari Bapak Dan Ramil kita, yaitu Bapak Kapten Imron. Monggo untuk Pak Imron untuk menyampaikan sambutannya. Mohon izin Pak, masih di mute itunya, mikrofonnya. Oh iya, oke Mbak. Oke. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, Oke. langsung saja disampaikan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Jadi terkait masalah terutama yaitu kasus konfirmasi yang ada di wilayah Kecamatan Blimbing, khususnya di wilayah PKM Pulau Wijen. Intinya kasus-kasus tersebut kami selaku Dan Ramil beserta
rekan-rekan Babinsa yang ada di wilayah, khususnya di wilayah PKM Polowijen. Kami sangat terbantukan oleh rekan-rekan dari PKM Polowijen. Jadi intinya mohon kepada para tim nakes khususnya PKM Polowijen mohon bantuan dan kerjasamanya agar pelaksanaan penanganan COVID-19 ini bisa cepat selesai. Sehingga kita semua khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Blimbing dan paling khusus lagi Kota Malang dari level 3 menjadi level 2 kalau bisa menjadi level 1 sehingga kami dalam pelaksanaan beraktivitas sehingga dapat berjalan dengan mungkin apa yang diinginkan oleh masyarakat Kota Malang. Intinya kita bekerja sama para elemen baik dari instansi TNI, Polri, termasuk rekan-rekan pemerintahan bagi tenaga kesehatan ini dapat berjalan dengan lancar. Sekian dan terima kasih untuk sambutan kami. Kami sampaikan salam kepada rekan-rekan semuanya yang hadir pada Zoom meeting ini. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kapten Imron selaku dan Ramil yang sudah memberikan sambutannya. Menginjak untuk acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Puskesmas Polowijen yang baru, yaitu DRG Ratna Yulia. Kepada Bu Yulia, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Blimbing, yang kami hormati Bapak Dan Ramil, Bapak dari Kapolsek, yang kami hormati juga Bapak Lurah, Purwodadi, Polowijen, dan Balai Ajasari. Terus nggih? Ya, kemudian yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, Koordinator Kader, SMPP, kemudian dan tak lupa yang saya cintai teman-teman kami di tim di Puskesmas Polowijen. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita bisa bersilaturahim kembali pada kegiatan rapat lintas sektor Kecamatan Blimbing, khususnya ya Puskesmas Polowijen. Walaupun dalam keadaan dengan daring kita belum bisa tatap muka. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kami juga mohon izin Pak Camat dan Pak Dan Ramil, Pak Lurah, Pak Kapolsek, kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ratna Yulia, saya dokter gigi. Kebetulan kami diberi amanah untuk melanjutkan perjuangannya Kepala Puskesmas yang sebelumnya, Pak Bambang, di mana Pak Bambang sudah menjalin koordinasi yang baik dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya di sini melanjutkan saja apa yang sudah dijalankan untuk beberapa waktu ke depan. Dalam kondisi halo. Mohon izin dokter, monggo dilanjutkan, suaranya masih terdengar. Ini sudah terdengar kembali. Oh,
Kami tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak sekalian, lintas sektor terkait, atas kerjasamanya selama ini yang sudah dibangun. Seperti kita ketahui bahwa Puskesmas memang fasilitas kesehatan yang berbasis masyarakat, sehingga dalam melaksanakan program-programnya pasti akan membutuhkan bantuan dan koordinasi dari bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Sebenarnya program Puskesmas sebenarnya banyak sekali, cuman ada TB, ada hipertensi dan sebagainya, dan yang sebenarnya yang juga DBD, tetapi sekarang kita banyak terus ke COVID. Nah, untuk penanganan COVID ini memang kita tidak bisa bekerja sendiri, kita pasti saling bahu-membahu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Untuk pelaksanaan yang telah disampaikan Bapak Camat tadi, pelaksanaan vaksinasi lebih mudah dan lebih enak kalau memang dilaksanakan di puskesmas dan kelurahan, lebih teratur, pendataannya juga lebih mudah, tetapi itu memang Dinas Kesehatanlah yang mengatur semuanya, karena Kota Malang juga memiliki vaskes yang sangat banyak, yang memang kita dituntut untuk percepatan vaksinasi, sehingga semua Dinas Kesehatan mengatur bahwa untuk klinik swasta pun juga bagian untuk pelaksanaan percepatan vaksin. Tetapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Camat akan kami tampung. Kebetulan jam 10 ini kami ada rapat di Dinas Kesehatan membahas, insya Allah minggu depan kita sudah mulai pelaksanaan vaksinasi untuk lansia. Bagaimana teknis dan sebagainya, kami juga mohon dukungan dari Bapak Ibu lintas sektor terkait untuk semoga lancar, karena kita juga diberi waktu hanya 2 minggu dari target yang telah disampaikan. Sekalian nanti dalam rapat kami akan sampaikan juga saran dari Pak Camat kepada Dinas Kesehatan. Mungkin itu sambutan sedikit dari kami dan perkenalan sedikit juga dari kami. Terima kasih banyak. Kami juga menghimbau Bapak Ibu sekalian, marilah kita menjadi pionir untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kalau bukan dari kita, dari siapa lagi? Karena masyarakat sepertinya sudah mulai agak kendor ini protokolnya, sudah mulai bosan dengan PPKM. Mari kita sama-sama menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberi contoh kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih, dari saya itu dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Yulia untuk sambutannya. Langsung saja untuk menginjak acara selanjutnya, karena untuk yang dari Dinas Kesehatan selaku Dr. Endah mungkin masih belum bergabung, maka menginjak acara selanjutnya yaitu langsung ke pemaparan materi pada pagi hari ini, yang diawali oleh pemaparan survei mawas diri yang akan disampaikan oleh Promkes Puskesmas Polowijen kepada Mbak Sylvia Trias Putri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ya. Terdengar, Bu. Oke, matur nuwun Bu Ning. Ya, mohon izin Pak Camat Blimbing, kemudian Pak Dan Ramil Blimbing, dan juga Pak Lurah Polowijen, Purwodadi, dan Balai Arjosari, serta Ketua Tim Penggerak PKK, para koordinator kader, dan Pak Babinsa serta Pak Babin Kamtibnas, serta juga
Kepala Puskesmas Polowijen, Dr. Yulia. Di sini saya mohon izin untuk menyampaikan terkait survei mawas diri atau SMD yang akan segera kita laksanakan bersama. Saya akan share screen terlebih dahulu. Jadi di sini saya izin menyampaikan tentang survei mawas diri. Jadi yang pertama, sebelumnya apa itu survei mawas diri? Survei mawas diri adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memperoleh data tentang masalah kesehatan dan potensi yang ada di wilayah tersebut dengan melakukan pengkajian atau pendataan bersama petugas kesehatan yang ada di puskesmas sebagai fasilitator. Tujuannya apa sebenarnya pentingnya dari pelaksanaan SMD ini? Yang pertama yaitu mengenali masalah. Jadi masyarakat mampu mengenali permasalahan kesehatan serta kegiatan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang telah dilaksanakan di kelurahannya sendiri. Adapun kegiatan UKBM itu antara lain seperti kegiatan posyandu, kemudian poskeskel, posbindu maupun pos UKK. Kemudian juga mengenali potensi yang ada di kelurahan untuk dapat mengatasi masalah kesehatan tersebut. Dan yang terakhir adalah mampu mengatasi masalah kesehatan dengan mendayagunakan potensi yang ada. Kemudian siapa sebenarnya pelaksana SMD itu? Jadi pelaksana SMD sendiri yaitu dari kader kesehatan, kemudian tokoh masyarakat, dan juga masyarakat itu sendiri. Jadi informasi tentang masalah kesehatan yang ada di kelurahan itu dapat diperoleh sebanyak mungkin dari kepala rumah tangga dan hasil observasi yang ada di lapangan. Kemudian untuk cara melaksanakan survei mawas diri, yang pertama bisa melalui pengumpulan data, pengamatan atau observasi di lingkungannya. Kemudian yang kedua bisa dilakukan dengan kunjungan rumah melalui wawancara kepada kepala atau anggota keluarga. Dan yang terakhir bisa melalui diskusi kelompok. Kemudian langkah-langkah SMD apa saja? Jadi yang pertama yaitu melakukan persiapan, menyiapkan bahan SMD dengan melakukan list data permasalahan kesehatan yang ada di wilayah, kemudian menentukan pertanyaannya, dan juga menentukan jumlah sasarannya. Untuk tahap persiapan ini sudah kami lakukan beberapa pekan yang lalu. Kemudian yang kedua yaitu koordinasi. Jadi pada kesempatan hari ini kami mumpung ada para tokoh masyarakat dan juga kader kesehatan, di kesempatan kali ini kita gunakan koordinasi untuk menyepakati prioritas masalah kesehatan apa yang nanti akan kita angkat sebagai SMD, seperti itu. Kemudian nanti yang ketiga setelah terbentuk kesepakatan prioritas masalah kesehatan, nanti akan dilakukan pelaksanaan SMD. Jadi karena saat ini masih dalam situasi pandemi, pelaksanaan SMD akan digunakan dengan menggunakan link Google Form. Jadi nanti dari list pertanyaan itu nanti dibuat melalui link Google Form, di mana nanti link Google Form-nya akan dibagikan oleh kader dikirim kepada masyarakat langsung. Kemudian setelah pelaksanaan SMD berakhir, nanti kami akan melakukan rekapitulasi hasil SMD. Kemudian yang terakhir, dari hasil rekapitulasi SMD tadi akan dibuat laporan SMD, kemudian hasil SMD selanjutnya akan dibahas melalui MMK, Musyawarah Masyarakat Kelurahan. Jadi di sini peran lintas sektor adalah mengajak dan memastikan bahwa warga itu akan mengisi formulir pada link Google Form yang nanti akan dibagikan dengan sebenar-benarnya. Artinya nanti saat link SMD ini dibagikan ke masyarakat, harapannya masyarakat
bisa mengisi link tersebut dengan kondisi yang sebenarnya. Jadi tidak perlu diisi yang bagus-bagus, tidak perlu. Jadi benar-benar sesuai kondisi keadaan masyarakat tersebut, supaya nanti harapannya dapat benar-benar ketahuan masalah kesehatan yang ada di masyarakat itu apa, supaya nanti bisa dari masalah tersebut bisa kita carikan solusi bersama yang terbaik untuk melakukan pemecahan masalahnya. Nah, ini adalah beberapa permasalahan kesehatan yang kami temukan di wilayah kerja Puskesmas Polowijen. Yang pertama yaitu keluarga yang mengikuti program KB masih rendah, kemudian pengobatan hipertensi juga masih rendah, kemudian pemantauan balita, pemberian ASI eksklusif, pengobatan orang dengan gangguan jiwa, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, kemudian poskeskel atau kelsi kelurahan siaga. Kemudian yang ke-8, upaya kesehatan gigi masyarakat desa, kemudian imunisasi, prolanis, tata laksana pelayanan COVID-19, kemudian tentang JKN, dan ada tambahan juga terkait inovasi puskesmas, rumah diapes, dan juga pemeriksaan laboratorium. Jadi mungkin sampai di sini, apakah ada tambahan atau mungkin pertanyaan dari Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Kepada Mbak Silvi, mohon izin, mungkin nanti untuk pertanyaan bisa ditampung setelah sesi materi selesai. Ya, jadi ini untuk permasalahan kesehatan dari masalah yang kita temukan di wilayah kerja Puskesmas Polowijen. Monggo nanti apabila dari Bapak-bapak, Ibu-ibu ingin menambahkan permasalahan kesehatan yang mungkin belum kami masukkan di sini, atau mungkin juga ada masukan atau saran lain, monggo. Kemudian ini yang terakhir adalah jumlah sasaran. Jumlah sasaran SMD yang nanti akan dibagikan berdasarkan masalah tadi. Jadi ini adalah tabel jumlah target sasaran per RW. Jadi di mana Polowijen ada 8 RW ya, Balai Arjosari dan juga Purwodadi. Jadi di sini adalah target sasaran per RW. Kemudian ini adalah kategori sasarannya. Jadi dari beberapa permasalahan tadi dikelompokkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kategori sasaran. Ada kelompok pasangan usia subur, kemudian kelompok usia produktif, kemudian kelompok lansia, kemudian ini seluruh kepala keluarga, kemudian kelompok yang memiliki balita, kelompok yang memiliki bayi usia 0 sampai 6 bulan, kemudian kelompok ibu bersalin. Ibu bersalin di sini adalah ibu yang pasca melahirkan 42 hari pasca melahirkan, kemudian dan kelompok keluarga yang memiliki orang dengan gangguan jiwa. Ini adalah target sasaran minimal setiap RW dapat mengumpulkan sebanyak sasaran ini. Terima kasih, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ini juga ada link kuesioner SMD. Jadi nanti untuk SMD akan dibagikan menggunakan link. Jadi di link ini nanti ada beberapa link lagi untuk selanjutnya diisi berdasarkan sasaran. Jadi yang 2 ini itu wajib diisi. Semua orang yang mendapatkan link ini wajib mengisi kolom identitas keluarga dan juga pelayanan kesehatan umum. Kemudian apabila ada keluarga yang memiliki ibu bersalin, maka juga ikut mengisi kuesioner keluarga dengan ibu bersalin. Apabila keluarga tersebut tidak memiliki ibu bersalin, maka kuesioner ini bisa dilewati. Jadi misalkan dalam satu kepala keluarga memiliki
ibu bersalin, kemudian bayi, kemudian balita, dan juga keluarga tersebut masih dalam kelompok pasangan usia subur, maka yang diisi adalah identitas keluarga, pelayanan kesehatan umum, ibu bersalin, kemudian kuesioner bayi, dan juga keluarga dengan usia produktif saja. Untuk yang lain bisa dilewati, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada masukan dari Bapak Ibu sekalian, monggo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Silvi atas paparan tentang survei mawas diri. Ini tadi mungkin nanti akan dilampirkan atau disampaikan lebih lanjut terkait untuk link survei mawas diri agar bisa dicermati oleh Bapak dan Ibu sekalian. Sambil menginjak acara selanjutnya, yaitu pemaparan tentang kolaborasi Linsek dalam 3T dan inovasi Puskesmas yang akan disampaikan oleh penanggung jawab UKM Puskesmas Polowijen kepada Bu Anita Reski. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Perkenalkan, nama saya Anita. Di sini saya akan menyampaikan tentang peran lintas sektor dalam 3T. Sebelumnya saya terima kasih kepada seluruh lintas sektor yang sudah membantu ataupun mau bekerja sama baik siang dan malam, kemudian Senin sampai Minggu, itu semuanya sangat berperan dalam membantu dalam kolaborasi dalam 3T, yaitu testing, tracing, dan juga treatment. Terima kasih sampai hari ini kita masih berada di PPKM level 3. Harapannya dengan terkumpulnya data-data zonasi mingguan ini kita bisa turun menjadi level 2 di minggu depan. Amin. Yang pertama di sini saya mohon izin sampaikan apa yang harus kita lakukan nih jika merasa ada warga ataupun ada anggota keluarga kita yang merasa tidak sehat, gejalanya demam, batuk, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri sendi. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah segera berobat ke puskesmas wilayah masing-masing. Sampaikan keluhan dengan sangat jujur dan akan dilakukan testing COVID secara gratis, dan apabila hasil positif harap bisa langsung pulang ke rumah dan bisa nanti akan segera dihubungi dengan tim tracer masing-masing wilayah. Untuk wilayah-wilayah kita ada 3 wilayah, Polowijen, Purwodadi, dan juga Balai Arjosari. Untuk Polowijen itu tim tracernya ada Bu Tria didampingi oleh bidan wilayah Bu Nani, kemudian perawat wilayah ada Bu Fatima. Kemudian untuk Purwodadi tracernya adalah Bu Hana, didampingi dengan perawat wilayah yaitu Mbak Rofi, bidan wilayahnya adalah Bu Ona. Yang ketiga adalah Balai Arjosari, tim tracernya adalah Bu Devinda, perawat wilayahnya ada Mbak Adinda, perawat bidan wilayahnya ada Bu Wilis. Kemudian yang paling sering sekali ditanyakan ke warga adalah, saya nggak mau swab dulu karena saya sedang batuk pilek. Apakah nanti ketika batuk pilek itu pasti antigennya positif? Nah, sudah kami lakukan live Instagram bersama Dr. Agustin Iskandar MKes, SPPK, konsultasi. Jadi di sini kami tanyakan, Dok, apabila kami swab dengan kondisi batuk pilek, apakah hasil antigennya pasti positif? Jadi apabila batuknya memang di dalamnya ada virus COVID, maka swab antigennya bisa positif. Namun kalau beliaunya batuk pilek namun memang tidak COVID, itu insya Allah hasil antigennya pasti negatif.
Artinya tes antigen tidak bisa mendeteksi virus lain, hanya bisa mendeteksi adanya virus COVID, sehingga saat tubuh terpapar COVID maka hasil antigennya pasti positif. Jadi ini mungkin yang sangat sering menjadi rejecting ataupun jadi denial, jadi tidak jujur antara pasien karena dia merasa batuk pilek pasti di-COVID-kan. Jadi nanti peran lintas sektor bisa dibantu edukasi bahwa kalau memang panjenengan tidak ada virus COVID, insya Allah hasil antigennya pasti negatif. Kemudian kami itu punya pelaporan kasus ada 6 arah. Yang pertama adalah Dinkes, atau yang sekarang sejak Pak Luhut turun itu ada NAR yang bisa diupdate, yang bisa diakses oleh semua lintas sektor. Neural record ini setiap hari muncul. Kemudian ada rumah sakit ataupun klinik, ada screening di puskesmas. Jadi di sini kami informasikan bahwa kami di Puskesmas Polowijen bisa melaksanakan swab antigen dan juga swab PCR secara gratis, namun sesuai dengan advice dari dokter yang di Poli, apakah memang ini adalah keluhannya mengarah ke COVID. Percaya sama kami tidak akan meng-COVID-kan, karena memang satu laporan COVID baru itu sama dengan kami sedang berhadapan dengan 15 orang baru. Sehingga insya Allah kami tidak mencari-cari. Kemudian yang keempat, laporan dari pasien langsung, pasien secara sukarela datang melaporkan kepada kami. Yang kelima adalah kontak erat. Kontak erat ini bisa keluarga, bisa satu rumah, bisa juga teman kerja, kemudian kolega yang sempat kontak itu bisa. Dan yang keenam adalah lintas sektor. Nah, di sini adalah alur pelaporan apa yang harus dilakukan jika hasil swab antigen ataupun tes PCR-nya positif. Nah, di sini alur pelaporan bukan hanya dilakukan oleh pasien ya, tapi bisa juga lintas sektor ataupun kontak erat. Namun harapannya ketika memang panjenengan mendapatkan info, tolong dilampirkan hasil lab, baik lab antigen maupun PCR, karena ketika nanti tidak dilampirkan bisa sekali ini akan menjadi pemicu konflik baru, di mana nanti kami hanya cross check tapi nanti jadinya fitnah dari masyarakatnya sendiri. Nanti ketika kita hanya konfirmasi, beliaunya sudah merasa bahwa kami sudah menjudge mereka bahwa mereka adalah pasien terkonfirmasi. Jadi harapannya ketika nanti ada pelaporan itu disampaikan dengan hasil lab baik PCR maupun antigen. Nah, di sini ada hotline pelaporan COVID dari mana satu pintu. Itu ada Bu Rofi, ada Bu Fatima sama Mbak Adinda. Dan untuk alur testing kontak erat, di sini ada 2 fase yang harus kita jalani. Wajib hukumnya untuk melakukan entry dan exit test. Yang pertama adalah idealnya H-1. Apabila hari ini ada kasus baru, kontak erat itu besok sudah dilakukan entry test berupa tes antigen. Apabila hasilnya positif itu langsung isolasi, apabila hasilnya negatif beliaunya belum tentu aman, tapi harus melaksanakan karantina terlebih dahulu 5 hari, kemudian melaksanakan exit test berupa PCR secara gratis juga di puskesmas. Apabila hasilnya positif itu langsung isolasi lagi. Kemudian kalau negatif bisa beraktivitas normal, tapi harus berpisah dengan pasien primer awal dan tetap melakukan protokol kesehatan. Kontak erat wajib melakukan karantina ataupun isolasi. Nah, karantina wajib itu adalah di sini deh, yaitu karantina 5 hari waktu tunggu dari entry menuju exit, di mana 5 hari ini kami sering sekali mendapatkan kesulitan. Kesulitan yang pertama adalah ketika beliaunya merasa negatif sudah aman, itu sudah meminta ataupun bahkan memaksa untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Di sini kami sangat memerlukan peran dari lintas sektor. Yang paling dekat di sini adalah kader RT RW.
Kemudian, nah di sini adalah jadilah tetangga yang 4K. Apa yang harus kita lakukan jika tetangga kita terkonfirmasi positif? Yang pertama adalah lakukan K pertama. Konfirmasi. Konfirmasikan kebenaran kepada warga yang terkonfirmasi. Tolong jangan langsung menjauhi, jangan langsung untuk dijudge. Jadi kita langsungkan konfirmasi karena 60% itu separuh dari sesuai penelitian ya. 60% untuk kasus COVID ini kesembuhan itu ditunjang dengan psikologis dari pasien. Kemudian yang kedua adalah koordinasi. Lakukan hubungi hotline pelaporan COVID sesuai dengan wilayahnya. Pastikan untuk mengirim hasil positifnya dan juga nomor telepon dari pasien. Yang ketiga adalah komunikasi. Beri dukungan dan semangat agar yang bersangkutan bisa nyaman selama isoman dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Nah, di sini untuk saat ini memang kita sudah punya banyak sekali titik-titik isoter ya. Yang paling besar adalah di Jalan Ijen yaitu RSL, kemudian di Jalan Kawi itu Safehouse, dan apabila terjadi pelonjakan di setiap kecamatan juga sudah disiapkan isoter. Jadi harapannya untuk memang yang bisa mandiri untuk melakukan isolasi di isoter, harapannya memang melakukan isolasi di isoter. Harapannya tujuannya untuk apa? Segera memutus mata rantai penularan di paling dekat. Paling dekat itu di mana? Itu di rumah sendiri. Yang keempat adalah kepedulian, membantu menyediakan kebutuhan sehari-hari dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Tantangan dan hambatan ketiga ketika kita melaksanakan tracing. Hambatan yang pertama yaitu dari Dinkes. Data yang masuk berupa Excel sehingga perlu cross-check terlebih dahulu pada pasien dan rawan konflik. Dan biasanya juga data yang masuk itu tidak langsung dilengkapi dengan nomor HP. Sehingga biasanya kami langsung menghubungi RT RW untuk meminta nomor HP dari pasien tersebut. Atau kami konfirmasi dulu ke Pak RT ataupun ke Pak RW apakah warga ini memang betul-betul adalah warga panjenengan. Kami tidak akan memberikan hasil swab karena memang kita nggak punya hasil swabnya, guys. Kami tidak bisa memberikan hasil swabnya itu kepada khalayak umum, karena memang sebetulnya yang bisa memberikan adalah pasien itu sendiri. Kemudian dari RS dan klinik, mungkin Pak Lurah bantah RT RW mau sangat merasakan ya, data yang masuk seringkali adalah data bulan sebelumnya, punten ini tipe data bulanan ataupun yang sudah lampau dalam rentang waktu 1 bulan tersebut, sehingga saat kami tracing biasanya sudah lebih dari 10 hari. Sehingga keluarganya sudah tidak bisa kami testing, kemudian juga untuk pasiennya sudah beraktivitas normal lagi, sehingga kami tidak bisa mentesting kontak eratnya. Kemudian hasil swab pasien yang perawatan, kami juga biasanya belum mendapatkan informasi bahwa pasien A ini dialami saat ini. Yang baru-baru adalah kasus di Purwodadi, kami dengan Pak Tohari, untuk pasien dia di satu rumah sakit, kami tidak mendapatkan hasil swabnya, sehingga keluarga itu tidak mau untuk melakukan kontak erat, testing kontak erat. Nanti ketika beliaunya sudah keluar, baru kami bisa mendapatkan hasil. Untuk screening di poli, terdapat pasien suspek yang menolak untuk dilakukan swab. Biasanya kami langsung laporkan ke RT RW, sehingga memang di sini yang paling dekat dengan kami adalah RT RW juga. Biasanya kami laporkan ke RT RW untuk bisa didekati
secara kekeluargaan untuk bisa melanjutkan swabnya di puskesmas. Dan adapun pasien yang datang dengan desaturasi, kemudian dengan kondisi yang menurun, kami minta untuk berangkat ke rumah sakit, biasanya mangkir dan pulang kembali ke rumah. Di sini mungkin yang sedikit ada ya, laporan yang masih belum disertai dengan hasil lab sehingga belum bisa ditindaklanjuti. Kemudian ini kami beberapa kali mendapatkan warga yang ujuk-ujuk datang ke kami untuk meminta surat lepas pantau, karena memang di beberapa instansi, institusi ataupun perkantoran beliaunya meminta surat keterangan lepas pantau dari puskesmas apabila dia memang setelah isolasi. Nah, masih ditemukannya pasien isoman yang izin dengan RT/RW namun tidak dititipkan ke puskesmas, sehingga tidak terpantau oleh kami. Kemudian ini masalah dari pasiennya, yaitu pasien yang bersangkutan. Pasien tidak jujur karena tidak berkenan isolasi di isoter, apalagi apabila dijemput secara gerudukan, itu beliaunya biasanya langsung menolak dan juga tidak jujur apabila sudah melakukan testing. Pasien tidak jujur dengan kronologi sehingga kami tidak bisa melakukan testing kontak erat secara lebih panjang. Kebutuhan harian berupa makanan, desinfektan, sabun belum tercukupi selama isoman. Pasien dan keluarga tidak berkenan untuk mengirimkan KK dan KTP. Untuk kontak erat tidak mau isolasi karena harus bekerja. Kontak erat menolak testing karena tidak mau isoman. Keluarga tidak mau jujur karena takut dikucilkan oleh warga, dan kontak erat selain tetangga sering tidak terdetek. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ketika ada satu kasus primer itu berarti kami sedang dibayang-bayangi 5 orang. Karena memang idealnya satu kasus itu kontak eratnya adalah 15 orang. Nah, 15 orang ini berarti tidak terkotak-kotakan hanya di satu rumah itu. Bisa saja tetangga, kiri, kanan, depan, atau belakang, ataupun memang di perkantoran, di kantor. Nah, di sini adalah SOP 4 pilar, kerjasama 4 pilar. Yang pertama adalah camat, lurah melakukan pemetaan wilayah terkait penyebaran kasus tingkat RT atau RW yang biasanya mungkin kita kenal dengan zonasi. Siapkan tempat isolasi terpusat serta distribusi obat-obatan, logistik, dan untuk masyarakat yang melaksanakan isolasi mandiri maupun isolasi terpusat. Nah, kalau untuk di 3 kelurahan ini kita punya satu satgas, yaitu di Kelurahan Balai Arjosari. Yang kedua adalah Danramil atau Babinsa. Ajak tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk membangun disiplin protokol kesehatan. Bantu pelaksanaan tracing kontak erat, bantu pendataan kasus, dan bantu penegakan aturan yang telah ditetapkan. Untuk puskesmas sendiri, yang pertama adalah memonitor penambahan kasus positif dan pelaksanaan tracing kontak erat, klasifikasi hasil tracing kontak erat baik dia OTG ataupun dia ODG yang harus dirujuk ke rumah sakit. Untuk Kapolsek atau Babinkamtibnas adalah ajak tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk membangun disiplin protokol kesehatan, membantu pelaksanaan tracing kontak erat, dan bantu pendataan kasus. Bantu penegakan aturan yang telah ditetapkan. Jadi untuk saat ini 4 pilar kita mungkin bisa bergandengan tangan untuk bisa sama-sama berkolaborasi. Saat ini adalah penegakan aturan untuk mempertahankan PPKM kita di level 3 atau bahkan menurunkan di level 2. Terima kasih, mungkin ini dari saya. Saya mohon izin untuk melanjutkan ke inovasi Puskesmas G.
Inovasi Puskesmas Polowijen, kita punya 5 inovasi. Yang pertama adalah Rumah Diapers. Rumah Diapers ini berdiri sejak tahun 2017 dan alhamdulillah masih sampai sekarang. Kemudian pemeriksaan melatih, ini itu yang membawahi adalah laboratorat. Kemudian yang ketiga ini adalah live Instagram Puskesmas Polowijen lebih dekat. Ini sejak tahun 2020, sejak awal pandemi yang dimana kami bingung bagaimana harus melaksanakan penyuluhan, namun tidak bisa tetap muka. Yang keempat adalah IWAP, informasi by WhatsApp, itu sejak tahun 2021, dan yang kelima adalah pelaporan kasus kontak erat. Rumah Diapers, mungkin ini sedikit dari saya, adalah layanan pengolahan, pembersihan, dan pelatihan sampah popok. Ini sudah masuk inovasi nasional yang dimana dia berkiblat dengan sustainable, yaitu pengembangan berkelanjutan. Ini adalah layanan pelatih Polowijen di mana panjenengan tidak perlu antri, cukup mendaftar melalui link Bitly, yaitu nanti bisa melakukan medical check up tanpa antri Puskesmas Polowijen. Live Instagram ini kita lakukan insya Allah rutin setiap hari Jumat selama 1 jam bersama narasumber yang memang sesuai dengan bidangnya. Ini salah satunya adalah Pak Ahmad Rusdan, beliau adalah pakar konsultan independen internasional. Kemudian ini yang baru, kita jalani. Jadi Instagram, jadi kita sudah masuk di 3 wilayah. Kita melakukan penyuluhan melalui WhatsApp. Kita berikan materi, setelah materi kita berikan, kami buka tanya jawab. Setelah tanya jawab selesai, tidak ada tambahan lagi, kami langsung live dari grup tersebut. Karena memang saat ini tidak kita pungkiri, semua masyarakat pasti memiliki WhatsApp dan pasti banyak grup-grup yang ada di dalamnya, sehingga di situ menjadi wadah kita untuk masuk ke penyuluhan. Ini adalah contoh kegiatan di Kelurahan Purwodadi, dan yang ketiga adalah ini adalah pelaporan kasus kontak erat, berupa juga ada link-linknya. Mohon maaf, linknya belum kami masukkan. Di sini nanti seluruh data akan terpusat, baik KK, KTP, ataupun nanti bisa muncul satu kontak erat itu rasionya itu ada berapa kontak erat yang bisa kita gapai. Itu dari saya, mohon maaf apabila terlalu cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kembalikan kepada Mbak Nadia. Baik, terima kasih kepada Bu Anita Reski atas paparan tentang kolaborasi Linsek dalam 3T, kemudian inovasi tentang Puskesmas. Mohon maaf, itu tadi mungkin ada beberapa slide yang tidak bisa ditayangkan, mungkin ada beberapa kendala. Ini nanti mungkin yang belum bisa masuk tadi apa, Mbak? Yang mungkin yang terakhir, paparan inovasi Puskesmas. Ini udah masuk? Ya, ini baru masuk. Baru masuk, ya. Saya ulangi pelan-pelan dulu ya.
mungkin untuk kepada Bapak Ibu yang masih sambil menunggu, yang belum mengisi link daftar hadir, silahkan mengisi link daftar hadirnya terlebih dahulu. Kemudian untuk link survei mawas diri yang sudah dipaparkan oleh Bu Silvi tadi, bisa dilihat di kolom chat. Mungkin nanti ada tambahan pertanyaan atau koreksi dari Bapak Ibu yang bisa kami perbaiki sebelum kami bagikan kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Purwodadi, Kelurahan Polowijen, dan Kelurahan Bale Arjosari. Monggo bisa dipirsani di kolom chat. Karena setelah saya lihat untuk link absensi yang mengisi baru 10 orang. Sedangkan jumlah partisipan lebih dari 10. Monggo Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi, silakan mengisi link absensi terlebih dahulu. Kemudian mungkin dari Bapak Ibu yang mengikuti Zoom meeting Linsek Puskesmas Polowijen ini, mungkin nanti setelah sesi acara ini berakhir, jika ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan, monggo disiapkan terlebih dahulu. Karena nanti di akhir acara mungkin ada diskusi sedikit atau tambahan sedikit dari Bapak Ibu lintas sektor Puskesmas Polowijen yang disampaikan untuk kepentingan pembahasan yang sudah dibahas pada pagi hari ini. Sudah dibuka tanya jawab belum Mbak Nadia? Baik, monggo kepada Bapak Lurah Purwodadi, mungkin ada yang disampaikan. Baik, biar mengawali saja, biar yang lain nanti mempersiapkan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja mengucapkan selamat datang kepada Dr. Yulia ya, yang menggantikan Pak Bambang untuk mengendalikan Puskesmas Polowijen. Moga-moga kerasan dan moga-moga kita juga lebih sinergis lagi. Yang pertama, itu saya ingin menyampaikan itu terkait dengan syarat pengumpulan KK dan KTP ketika ada yang terpapar gitu ya, ada yang terpapar. Ini saya hanya melanjutkan atau menyampaikan keluhan dari beberapa warga. Kalau untuk KTP mungkin tidak ada persoalan ya, tidak ada persoalan. Tetapi untuk KK karena di sana ada data yang sensitif ya, ada data sensitif, sehingga saya sempat dikomplain, kenapa kok KK Pak? Kenapa sih memang enggak? Lah itu kan ada data sensitif. Banyak perbankan itu salah satunya bisa dijebol karena data di sana ada data namanya data nama ibu kandung gitu, nama ibu kandung. Sehingga saya memberi alternatif kalau kemungkinan memang dibutuhkan KK itu kita ngisi blanko saja. Atau yang kedua biar tidak riuh itu saya mungkin oke silahkan KK tetapi ditutup yang bagian nama ibu kandung.
terserah kepentingannya, kepentingan datanya untuk KK ini apa. Karena kalau kita lihat di KTP, namanya nomor induk kependudukan itu kan single identity number. Jadi segitu diklik ya semua datanya muncul di situ. Cukup KTP mestinya loh ya. Tetapi kalau memang dibutuhkan KK karena kepentingan administratif, mungkin itu saya menganjurkan untuk ditutup bagian data sensitif. Kita maunya menurutin semua protap, tetapi bisa saja itu berbalik kepada kita menjadi sebuah masalah ranah hukum lah, bahasanya seperti itu. Kuatir ya, kuatir. Ini perlu kita pecahkan bersama. Kemudian yang berikutnya itu adalah terkait dengan program SMD gitu ya, survei mawas diri. Saya nggak tahu ini apakah masuk pada ranah itu atau tidak, tetapi kan sekarang lagi diinisiasi di tingkat pusat maupun di tingkat bahkan di tingkat kota beberapa waktu yang lalu itu PKK menyelenggarakan semacam webinar itu vaksinasi bagi ibu hamil. Ini tadi kayaknya belum terbahas ya, atau memang di luar SMD, monggo nanti Bu Kepala Puskesmas barangkali. Ini kan di beberapa tempat saya melihatnya sudah mulai gitu ya, sudah mulai karena kita melihat bahwa termasuk ibu hamil ini rentan untuk terpapar COVID, sehingga perlu disegerakan di dalam vaksinasinya gitu ya, vaksinasi. Apalagi di SMD tadi sudah ada data juga kan beberapa yang sudah disebutkan di wilayah 3 kelurahan sebagai yang diampu oleh Puskesmas Polowijen itu ada data ibu hamil. Sehingga dalam hal ini kita segera bisa menindaklanjuti dan barangkali perlu juga dijelaskan kepada masyarakat umum, mereka-mereka ibu hamil ini yang layak atau yang boleh kemudian untuk mengikuti vaksinasi itu kayak apa misalnya. Apakah kehamilan trimester pertama dan lain sebagainya itu. Monggo nanti barangkali itu perlu segera disosialisasikan pada masyarakat. Kalau saya melihat kita harus mengantisipasi bahwa ini lagi gencar gitu ya, lagi gencar vaksinasi untuk ibu hamil. Kemudian yang ketiga, Bu Dokter mohon izin ini permohonan bantuan nantinya. Kita tahu kemarin juga kita diundang rapat oleh Komisi A dengan Pak Camat gitu. Itu ada kemungkinan gitu kita akan melakukan pengadaan seluruh kelurahan itu melakukan pengadaan berupa tabung oksigen yang rata-rata adalah 1 meter kubik plus regulator dan selang nasal gitu ya, yang lengkap lah, pokoknya lengkap. Tetapi kita tidak punya keahlian dalam hal ini, sehingga barangkali butuh pelatihan singkat ya, pelatihan singkat yang nanti yang dilatihkan siapa? Relawan, karena relawan ini alhamdulillahnya akan difasilitasi oleh pemerintah kota, bahkan honornya lagi diajukan gitu ya, bukan honor lah ya, bantuan operasional terhadap relawan yang masing-masing RT 3 itu lagi berproses. Nah ini kami butuh pelatihan, kalau kemudian pengadaan itu juga disetujui, itu kan butuh pelatihan. Jangan sampai salah treatment seperti yang terjadi di salah satu RW saya, itu karena kondisi darurat, kemudian juga apa istilahnya, tidak punya keterampilan yang memadai, mau manggil nakes juga barangkali karena darurat malam dan lain sebagainya nggak mungkin, sehingga ketika memasang regulator dan selang nasal itu kemudian bukaannya regulatornya terlalu besar, megap-megap sampai meninggal gitu ya. Ini sesuatu yang lucu tapi ironis gitu. Nah hal-hal seperti itu yang kita ingin nanti ada peran dari Puskesmas untuk melatih relawan kami, karena relawannya ini banyak. Misalnya contoh di kami itu kan satu RT itu 3 dikalikan 95 RT ada 285. Nah itu nanti kita bikin pola seakan-akan adalah TOT. Pokoknya sesuai protap, maksimal yang bisa tatap muka katakanlah 15 ya 15. TOT pada 15 relawan yang nanti dia melatih di wilayahnya masing-masing seperti itu dan terus secara berjenjang. Jadi mohon itu nanti bantuan begitu, termasuk di dalamnya bukan hanya bagaimana keterampilan di dalam pemasangan regulator dalam keadaan darurat ya, dalam keadaan darurat, tetapi juga istilahnya protap terhadap penanganan COVID ini juga perlu dianukan pada relawan. Biar tugas-tugas kita itu juga sedikit banyak bisa dibantu lah, karena memang tugas relawan sesuai SD 47 Wali Kota itu adalah membantu. Salah satunya adalah 3T yang sudah kita bicarakan, ada tracing, treatment dan juga tracing, treatment dan testing ya. Nah sehingga mohon bantuan dalam hal ini. Saya rasa sama, semua 3 kelurahan itu nanti akan sama meminta bantuan begitu. Yang nanti kita koordinasi lebih lanjut karena ini mendesak juga, karena mendesak. Walaupun beberapa di rapat kemarin mengatakan itu tidak perlu katanya, karena ini sudah masuk
zona atau level 3. Moga-moga sebentar lagi level 2. Tetapi kan kita nggak bisa memprediksi hal seperti itu. Apalagi atau kita lihat level 3 saja sekarang sudah macet kemana-mana. Sama disampaikan oleh Bu Dokter, Kepala Puskesmas tadi, sekarang sudah abai, banyak yang abai terhadap prokes. Kalau itu yang terjadi ya sama seperti terjadi di negara-negara Eropa, naik lagi kan gitu. Sehingga kepentingan untuk tenaga relawan di dalam penanganan COVID ini sangat mendesak. Kira-kira begitu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf agak panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lurah Purwodadi atas yang disampaikan. Mungkin ini nanti langsung bisa dijawab saja oleh Bu Anita Rizky terkait vaksinasi ibu hamil, karena mungkin sudah ada koordinasi dengan lintas sektor yang sudah dilakukan. Kemudian nanti untuk yang tentang sudah adanya pengadaan tabung oksigen, kemudian butuh pelatihan untuk relawan, nanti mungkin akan dikoordinasikan kembali dan akan disampaikan bagaimana untuk hasilnya. Monggo kepada Bu Anita Rizky. Terima kasih Pak Lurah atas masukannya. Untuk yang pertama, terima kasih bisa sekali untuk menjadi pertimbangan kami. Memang yang pertama untuk kakak, mungkin karena Pak Lurah wilayahnya punya wilayah yang real estate ya Pak Lurah ya. Di PBI RW 11 itu memang sangat menjadi kendala sekali untuk kami. Yang pertama memang ketika tidak bisa mengirim KK itu memang bisa digantikan dengan KTP. Yang kedua, kenapa biasanya kami tetap minta KK? Kami ingin mengetahui jumlah kontak erat satu rumah. Biasanya karena memang kadang-kadang bilangnya bahwa dia satu rumahnya itu tidak ada, jadi biasanya kita biasanya lost. Namun masukannya sangat bagus. Mungkin nanti ketika tracer kami meminta kakak, kami bisa menyampaikan bahwa bisa ditutup untuk yang privacy ya. Jadi yang atas bisa kami potong ya. Terima kasih masukannya Pak. Kemudian yang kedua adalah tentang vaksin. Saya mohon izin untuk share screen. Jadi untuk Puskesmas Palawijen kita sudah melakukan vaksinasi untuk ibu hamil dosis pertama yang sudah kita lakukan kemarin itu ada sekitar hampir 20 yang Mbak Silvi ya. Itu sudah kita lakukan vaksin dengan syarat-syarat seperti ini. Untuk kegiatan yang kedua, itu kemarin tanggal 10 saya mohon bantuan kepada 3 Ibu Lurah, ada juga koordinator kader, untuk bisa disampaikan kepada ibu hamilnya. Kita buka pendaftaran tanggal 10 sampai 23 September, itu akan dilaksanakan tanggal 24 September. Akan dilaksanakan tanggal 24 September dan juga untuk edukasi ibu hamil kemarin kami sudah langsung memberi di Instagram nih ya, di Puskesmas Palawijen lebih dekat itu bersama Dr. Nurma Lagina. Beliau adalah dokter SPOB di Rumah Sakit Hermina. Beliau juga sudah menyampaikan beberapa usia kehamilan. Ini sudah kami share di Bulurah, di kader-kader juga tentang usia kehamilan yang disarankan, kemudian tentang jenis vaksin yang disarankan ibu hamil, dan untuk saat ini vaksin yang digunakan adalah vaksin Sinovac, kemudian ini adalah pentingnya manfaat dari vaksin ibu hamil. Kemudian ini juga sudah kami sampaikan kepada ibu hamil yang saat ini ibu hamilnya didampingi langsung oleh bidan wilayah untuk pendampingan juga di kelas ibu. Jadi untuk materi vaksinasi sudah masuk di kelas ibu karena memang kelas ibu kita masih lakukan secara online di WhatsApp group. Jadi ibu hamilnya juga sudah mendapatkan paparan terkait dengan vaksin ibu hamil. Oke, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari
Bu Julia ataupun dari Mbak Silvi. Terima kasih Pak Agus. Baik, saya menambahkan saja untuk yang pertama, sudah dijelaskan ya Pak, kalau kakak itu sebenarnya untuk mengetahui kontak erat, jadi mungkin boleh dengan ditutup data sensitifnya, monggo, tidak apa-apa. Yang kita butuhkan sebenarnya nama, alamat, dan NIK-nya, itu yang lebih ditekankan. Kemudian untuk vaksinasi ibu hamil, tadi sudah cukup jelas dijelaskan bahwa kita juga sudah melaksanakan, mungkin bisa diideng IG-nya Puskesmas Wijen, itu sudah lengkap, jadi kita juga sudah melaksanakan. Tapi untuk 2 minggu ke depan ini memang kita fokus dulu ke lansia, tapi tetap ada jadwal ya Mbak Sylvia nih, untuk ibu hamil sepertinya tanggal berapa gitu, nanti akan di-share-kan di IG kami. Kemudian berkaitan dengan pengadaan tabung, monggo nanti akan kami koordinasikan dengan, karena ini berkaitan dengan pelatihan dan ada penanganan penanganan dasar untuk COVID awalannya gitu, sebelum kita ke Paskes gitu kan ya, untuk relawan. Nanti akan kami koordinasikan dengan tim COVID kami, dengan dokter kami juga, dengan perawat juga. Monggo nanti Bapak bisa bersurat ke Puskesmas untuk kapan dilaksanakan, mohon mungkin narasumber atau TOT itu tadi akan kami koordinasikan dengan tim kami di sini. Monggo Bapak bersurat, nanti akan kami tindak lanjuti. Terima kasih masukannya Bapak, bagus sekali. Dan mohon izin dokter, saya menambahkan untuk pelatihan sesuai SE yang waktu itu kita dikumpulkan di Pemkot terkait akan dilatihnya relawan-relawan per RT RW kelurahan. Untuk saat ini kan kelurahan sudah mengkolek nama-nama relawan. Kemarin sudah diteruskan oleh Pak Bambang. Ketika nanti nama-nama relawannya sudah ada, bisa kami laksanakan pelatihan secara online dengan koordinasi dengan dokter dan juga perawat, dan juga nanti testing terkait sampah-sampah ataupun limbah infeksius yang ada di lapangan untuk relawan. Jadi mungkin ini nanti akan kami tindak lanjuti ketika relawannya sampun siap deh Bapak Lurah. Siap. Ya, terima kasih. Mohon izin kepada Bu Yulia. Baik, terima kasih kepada Pak Lurah. Kemudian itu tadi mungkin sudah disampaikan oleh Dr. Yulia dan Bu Anita Rizky untuk apa-apa yang diusulan dari Pak Lurah. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau disampaikan atau usulan yang mau disampaikan? Mungkin tadi juga ada beberapa materi mungkin yang share screen-nya tidak tampak di layar. Untuk materi pada hari ini sudah kami kirim melalui link yang ada di chat. Monggo nanti bisa di-download untuk materi hari ini. Linknya sudah kami kirim melalui chat. Monggo jika memang tidak ada yang disampaikan lagi, mungkin Dr. Yulia sebagai penutup ada yang perlu ditekankan dan disampaikan kembali? Saya rasa cukup Mbak ya. Saya mohon izin mau ke dinas juga karena ada rapat. Saya mohon izin Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, terima kasih atas tabuhnya, atas partisipasinya. Mohon maaf saya tidak bisa sampai selesai karena sudah ditunggu untuk persiapan vaksin yang lansia itu Pak. Ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Yulia atas penutupnya. Mungkin dari Bu Anita Rizky selaku PJ UKM dari Puskesmas Polowijen ada yang perlu ditambahkan?
Ampun Mbak, mungkin bisa diarahkan kepada Pak Imron ataupun kelurahan-kelurahan, mungkin ada saran masukannya untuk terkait bagaimana kita bisa mempertahankan ataupun apa saran agar kita bisa sama-sama mempertahankan level PPKM kita sehingga bisa turun ke level 2 ataupun bisa tetap di level 3 karena untuk saat ini kita tidak tahu ya kondisi ini memang apa adanya memang kondisinya sangat sehat atau memang masyarakat yang sakit tapi tidak mau berobat, dan juga mungkin yang kita tekankan lagi bagaimana kita mempertahankan dengan memaksimalkan prokes. Mungkin minimal kita sebagai sebagai 4 pilar memberikan contoh kepada seluruh masyarakat agar masyarakat juga bisa learning by example ya, bisa belajar dari contoh kita sebagai contoh. Mungkin nanti bisa ada masukannya dari Pak Lurah ataupun Bapak Ibu yang hadir bagaimana kita bisa mempertahankan level PPKM kita. Mungkin dari Satgas, ya. Dari Pak Tova bisa ada masukannya, gitu. Terima kasih Bu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Satgas Kelurahan Balearjosari yang pertama menyampaikan bahwa alhamdulillah perkembangan kami di Kelurahan Balearjosari terhitung sejak bulan September ini jumlah pasien kami juga sudah banyak yang menurun. Kami juga mencoba untuk melakukan tracing ke masing-masing wilayah. Memang pada bulan Juni dan Juli kemarin jumlah warga yang sakit ini ada sangat banyak sekali. Bahkan yang meninggal hampir setiap hari, ada 2-3 masyarakat kami yang meninggal dan ada pemakaman. Nah, masuk di bulan September ini kami coba survei dan memang tingkat penurunan jumlah pasiennya sangat. Artinya dibandingkan dengan bulan Juni dan bulan Juli, Agustus, pertengahan Agustus sampai dengan di September ini, alhamdulillah sudah banyak mengalami penurunan. Nah, cuma yang kami perlu kami waspadai di sini adalah jangan sampai masyarakat ini lengah. Perlu penguatan dan juga perlu bagaimana masyarakat untuk tetap menjaga pada protokol kesehatan. Kami butuh untuk database zonasi, Bu. Mohon kami setiap minggu tetap bisa diupdate. Itu Bu Anita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tova yang sudah menyampaikan saran dan usulannya. Mungkin dari Bapak Lurah yang lain atau dari koordinator kader terkait SMD mungkin ada yang masih perlu didiskusikan. Baik, sepertinya mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Nanti mungkin jika ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut, mungkin bisa langsung saja menghubungi kami, Puskesmas Polowijen. Baik, sebelum acara ini kami tutup, untuk yang terakhir kita sesi foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Monggo untuk kameranya di-on-kan terlebih dahulu. Baik, sudah on semua nggih? Ya. Oke. Kami beri aba-aba nggih. 1, 2, 3. Monggo Mbak Ismi. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu
kepada Bapak Camat, kepada Bapak Kapolsek Blimbing, kepada Bapak Danram, kepada Bapak Lurah dari 3 kelurahan, kepada Ketua Sama-sama, Mbak. kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan, kemudian Koordinator Kader dari perwakilan KMPT, Babinsa, Babin Kamtipmas, serta dari teman-teman Puskesmas Polowijen. Alhamdulillah acara lintas sektor pada hari ini berjalan lancar. Mungkin tadi agak sedikit kelupaan untuk berdoa bersama, tetapi alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Terima kasih atas partisipasinya, atas kehadirannya dalam Zoom meeting pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dan direncanakan nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa sesuai dengan harapan kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Ini aku tutup apa gimana?